Haji Anik wonten Kiai Haji sedanten iki pun keluarga sedanten nggih pernah gurune bapak wonten Kiai Haji Zaki wonten Gus Matabat sedanten Lek Rosin. Kula boten matur kata-kata pun Pak Muat mun ngentai waktu. Tapi kalau gak cerita tadi temanya kholma saya kebetulan yang beliau ceritakan tentang Mbah Sahal. Kalau cerita sedikit tentang Mbah Sahal. Mbah Sahal itu sepupu Mbah Kawulo. Terus dulu kalau perinan di Sarang itu sering di rumah Kulo teng Mbah. Karena Mbah Sahal gak ada ibu asmani Badiah, Mbah Kulo kandung di ibu namanya Sofia. Sofia niku Mbah Badiah. Terus Kulo Mbah Sofia ini garwa namanya Idrus. Idrus niku bin Umar. Mbah Umar gak ada garwa namanya Maimunah niku Mbak Yuni Mbah Bedowi. Terus Kulo niku generasi ke-6 saking Mbah Abdul Aziz. Mbah Muat ini ke-4 saking Mbah Abdul Aziz. Terus Kulo niku wae potongan kalah lah teng mriki niku potongan kalah. Terus di antara cerita Mbah Sahal sing Kulo kenang saking bapak niku ada seorang kiai dari Demak, mboten kula perlu sebut mergi termasuk dineng nih. Kiai ini niku Khalil Mbah Mahfud mboten rawuh terpaut sehari. Sowan Mbah Sahal itidar yai ngapunten kula mboten saged rawuh Khalil Abah mergi wonten uzur ngeten-ngeten. Ternyata Mbah Sahal jawabe lucu. Apa sing do teko gak duwe uzur. Jadi Mbah Sahal jenis kiai yang gak nerima alasan. Akhirnya kula niki mboten GR sajane kula niku sesuk gak ada acara teng Jakarta, tapi eling-eling Mbah Sahal iku ketoke wis ora ono udur. Apa sing do teko ora duwe udur. Itu ilmu yang saya ingat terus dari bapak. Lan kula Khalil Mbah Zubair zaman kula teng Jogja niku mboten nate mboten teko. Kula nak diundang pernah sepuh niku nggih teko. Tapi paling kacau Lek Rosin aja ngundang tiap bulan. Karena saya ngajar di Mahat Ali ini tersih matolek tersih saya lah setahun pisan nih. Gara-gara gedineng tenan. Gara-gara ini wow. Jadi semenjak niku kula mboten nate nak salah terus gak ada alasan teng Mbah Mun. Pergi gara-gara teori ini Mbah Sahal. Apa sing do teko gak duwe udzur. Ya semua orang kan punya acara keluarga apalagi kiai-kiai sing pun payu. Kan dia sering manggung. Nah itu apalagi tadi Pak Ubed itu cerita punya rumah 3. Sak penghuninya ada dia tutup itu pun ribet. Tapi logika itu ini kalau cerita ya saya akan sering baca waktu Dewi Pak Muat kalau sering baca ada ayat saya pernah cerita sering itu di Mahatali di Sarang bedanya Mbah Sahal dengan Mbah Mun jadi itu kayak jadi penelitian tersendiri sama-sama dididik Mbah Zubair sing Mbah Mun gampang nyepuro sing Mbah Sahal itu ndak kalau ditaklid di Sarang itu dalilnya piye Gus. Nah dalil sing nyepuro ketoke gampang. Artinya kiai khasnya kan gampang nyepuro, tapi nak dalilnya nyepuro iku apa? Jadi serotok kangelan golekno dalil sinten Mbah Sahal niku. Ternyata teori yang dipakai Mbah Sahal itu setelah kula kaji, ya sengaja memang. Kula niku ini kenangan saya neliti tafsir. Setiap mau surat Baroah mesti eling Mbah Sahal. Di surat Baroah itu ada teori dan itu pasti benar. Ketika Rasulullah SAW badhe perang gitu ya, zaman itu sering perang ya karena musuhnya juga menyerang kita. Itu reaksi itu pakai teori matematika, pakai teori baku. Orang yang berpikir Rasulullah nggak boleh sendiri berangkat perang pasti tidak minta pamit, karena tidak akan membiarkan Rasulullah ke medan laga sendiri. Maka dari ahli Madinah wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillah wa la yarhubu bi anfusihim an-nafsi saterusin. Sehingga Quran itu pakai teori sederhana. Tapi kalau orang itu munafik pasti berpikir ben Muhammad berangkat dhewe kok enak. Aku nang omah wae lah ben Muhammad urusane Muhammad. Orang munafik itu secara lahir itu mukmin. Sehingga Allah ketika orang munafik pamit, ya Rasulullah saya ini punya keluarga, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang munafik itu pinter. Kita punya keluarga ya Rasulullah, punya harta. Tolong diberi izin untuk tidak ikut perang karena syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka sopan minta maaf. Kanjeng Nabi karena orang baik. Kira-kira sing dinut Mbah Mun, ya ora apa-apa nak sibuk keluarga ya ora apa-apa. Tapi Allah enggak terima. Allah terus bikin satu kaidah. La yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wong sing mentale iman pasti gak pamit.
Mergo ora rido Kanjeng Nabi perang dhewean ra diwangi. Terus sing pamit mesti innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna bil. Angger sing pamit berarti ora iman. Ya sudah terus. Jadi akhirnya jadi ana acara alumni kok men pomat pamit. Berarti dhisikno manggunge timbang masae ngono kira-kira. Niki mboten nyindir iki fakta nih maksudnya ini cerita wae. Jadi semenjak niku kula niku ora jenis wong pamit. Nah, be wong sepuh lho niki cerita. Nak sing undang terus niki mboten nyindir ke cerita ilmiah mawon cerita membaca baru kayak membaca. Jadi kaidahnya di surat Baroah itu jelas. Orang yang punya iman terhadap Allah dan Rasul atau kepada Allah dan Rasul, mungkin digugat ahli bahasa Indonesia, Allah tuh tak dia terhadap apa kepada. Ya ribet. Kalau Nurian sering menerjemah, kalian Profesor Zaini nggak sering debat. Kalau ngenjang insya Allah ketemu beberapa ahli tafsir nggak sering debat. Qul huwallahu ahad itu katakan bahwa Tuhan itu satu. Orang sing debat. Loh, iman tuh nggak cukup dengan katakan, tapi harus yakini. Mereka iman itu tasdik. Akhirnya diterjemah, yakinilah bahwa Allah itu satu. Loh, orang iso ngukumi wong Islam nak wis nglafatno anutku bisa dan ati ku nomor loro. Ku bebet ngoten teng ruang sidang tenggene lajeng debat si stok menikatakan si stok meyakini. Akhirnya ana sing rada pecundang, katakan dan yakini bahwa Tuhan itu satu. Sing ahli kamus gak terima, mana ada di kamus kul tuh katakan dan yakini. Tapi debatnya betah, mergi digaji nak teng kemenak nih. Lah nak Basul Masail ra betah perkara ono sing gaji milih mauquf. Wah ribet. Debat dibiayai nggih mboten bar. Akhirnya kita terjemahan ya ono sing katakan, ono sing yakini, ono sing embos lah. Kayak kalau cerita. Jadi Quran nak ndelok teori niku yang seperti basal gitu dalile niku. Orang mukmin itu pasti nganggap dirinya itu tidak penting dibanding dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Sehingga ketika Rasulullah perang Badar dan beberapa peristiwa ketika Nabi, orang-orang yang di rumah itu pahalanya sama dengan kita yang ikut. Karena mereka sebetulnya ada ridho gak ikut saya. Tapi gara-gara habasahumul uzru, mereka punya uzur gak datang ke sini. Tapi cara berpikir kalau boleh dibahasakan, cara berpikir Tuhan kalau boleh dibahasakan, ini istilah dalam mantek ini musyakalah lah. Orang sampean bantah pangeran kok mikir yo ribet. Karena sampean ngono ya ora tau ngaji ning matol di Quran tuh boleh begitu yo khadiuna wa huwa khadiuhum. Kok nanti Quran berdebat, masa Allah nipu. Wa makaru wa ribet. Makanya penting juga belajar balaghah karena di Quran mau tidak mau harus ada analisis ini jenis apa. Karena Allah tidak pernah khodi, tidak pernah makir. Tapi di Quran ada yukhadi'una wa huwa khadi'uhum. Ada kata wa makaru wa makarawa wa huwa khairul makirin. Harus ada analisis balaghah. Sehingga dari cerita bapak tadi, ini cerita terus bahasa hal tadi. Kalau niku mungkin nanti setengah sakit, setengah udur betul. Nak mulang teng sarang nggih mulang. Nanti saat ini kalau sakit lah nggih mulang. Gara-gara terus kepikiran, aku nak loro disalami template. Sajane nak ono guru loro ra mulang, nak salami template yo gelem. Ngapunten nembe sakit. Lah iku fair. Wae mulang muni sakit, wae salam template ditompo. Daripada kok ora iso nampa salam template loro lah mulang. Jadi itu memang apa ya, satu ilmu, satu pelajaran. Ono terkenal termasuk Ki Nom sing mucal terus nganti sakniki. Meskipun badhe sowan mriki nggih wae mulang kita temu calriyen. Mergo wau sering kula lara ngoten nggih wonten mawon tamu sing salam template 1.200. Kadang-kadang nggih kula ngumumno nembe sakit sedang enggak berfungsi secara agama. Kiai nek lara kan gak iso mulang. Nek iso mulang kudune gak berhak nampa servis ya. Sakjane iki cerita sakjane deh. Tapi kula nanti bantah begini wah sampean menghalangi rahmati Allah. Rahmat Allah wasiat kullas. Keliru iku Gus teori. Wah, ya ribet aku teori. Tapi ini kalau cerita, jadi saya setiap baca surat Baroah sampai sekarang tuh mesti eling bahasa. Karena ayat afawau angka 5 adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Terus Allah gawe teori, ya lewat izin itu sudah kelihatan Muhammad siapa yang punya komitmen terhadap kamu pasti tidak pamit, pasti ikut. Dan siapa yang tidak punya komitmen pasti pamit. Misalnya alasannya memang betul keluarganya sakit, keluarganya mau melahirkan.
Nyawa-nyawa mereka dibanding nyawa Rasulullah itu kan tidak banding. Kalau betul keluarganya sedang mau melahirkan pun harus ditinggalkan. Karena tidak ada orang sebanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas tu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min semua sampai waladi wa waladi sampai wanasi ajmain. Dan itu artinya cara pikirannya bahasa hal kiai yang pamit tadi berarti nganggep manggung lebih penting timbang nekani kholi gurune. Mergo manggung 200.000 nekani kholi gurune malah kadang murun go sowanan ribet. Jadi nak delok teori niku siapapun yang nggak datang tuh pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Kecuali stroke lah niku memang ribet. Jadi itu ceritanya bapak, kalau kenang terus. Pas niku karena kebetulan soalnya bareng bapak. Bapak tapi posisi masih santri. Orang ini yang sowan tuh kiai. Ngapunten yai terus gini-gini. Siapa pasal kita di apa sing teko gak duwe uzur. Dan gara-gara ilmu itu juga menjadi pengetahuan bahwa yang sedang teko santai-santai ini jangan kira ini pengangguran semua. Loh justru ini keangkuhan, sing ora teko alasannya udhuru keangkuhan. Apa angkuhnya? Berarti nganggep sing teko wong nganggur. Sampean tersinggung enggak darani teko wong nganggur? Tersinggung kan? Jadi ini pentingnya ilmu. Kedua, kedua kalau tak cerita sedikit tadi mukadimah Mbak Muat pentingnya baca. Dulu saya itu ya umumnya orang kalau baca ayat kulu wasrobu itu ya kayak biasa. Tapi semenjak saya ngaji usul fikih, ngaji tafsir, kekuatan kata kulu wasrobu ini luar biasa. Karena kalau kita maknani kulu makanlah, minumlah, mbok ora usah dikongkon lah wong ya kepengin mangan, kepengin ngombe. Tapi setelah kita mengkaji secara serius bahwa manusia itu kalau nggak makan tuh mati, dan untuk bisa hidup harus makan. Maka kata kulu itu kualitasnya adalah pertahankan hidup kamu. Entah kamu katakan mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil qol atau apa, tapi itu jadi kualitas. Nah khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dahar itu di depan umum, bahkan Nabi kalau dahar itu di teras, masyhur itu di luar rumah. Sampai ada orang nakal lewat, hadzal ladzi yasumu annahu nabiyyun yaqulu kama yaqulul abdu. Ini tuh orang yang ngeklaim dirinya nabi, kalau makan kayak budak. Karena Nabi kalau makan itu enggak umumnya pria Arab, memang sengaja gaya abd, gaya budak. Dan Nabi jawabnya rileks, wa ayu abdin abadu minni, siapa budak yang melebihi baiknya saya sebagai budak? Maksud Nabi Abdullah. Tapi setelah saya baca di tafsir yang wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu nafyun lil uluhiyah. Jadi Nabi itu sudah trauma karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena terlalu baik, terlalu sempurna, maka kebablasan dianggap Tuhan. Sehingga Nabi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak Tuhan. Kalau gak makan ya kita lemes, kalau makan ya diperlihatkan orang banyak. Jika Nabi itu bangga ngendikan, saya ini orang paling atqakum wa akhsyakum. Tapi kata Nabi, wa ana uftir, wa ana asum, wa ana uftir, wa atazawwajun nisa, kata Nabi. Saya juga wa ana akumu wa anum, saya juga qiyamul lail tapi juga tidur wa anamu. Nah ini kalau kita tidak baca beberapa kitab, menganggap Nabi itu kok top Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu tirakatnya Masya Allah. Tapi nyatanya kebablasan dianggap sebagai Tuhan. Tapi Nabi Muhammad barokah dahar, barokah sare, bahkan barokah kadang-kadang secara lahir itu salah. Misalnya Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat, sampai sahabat lebih seneng, wah ini nasa mansuh mulai besok sholat 2 rakaat. So menang ya, secara tamatolek so menang guys. Karena ini teorinya pakai nasa. Karena sahabat yang akabiru sahabat punya adab gak negur. Tapi ketika Nabi sudah mau keluar sampai dalam, karena pintu masjid juga pintu dalam, ya Rasulullah aku siroti sholatu amnasita. Ini pertanyaan Dulyadin. Ini sholat model kosor. Maksudnya kosor di situ itu bentuk sholat sekarang 2 rakaat. Bukan kosor bandingannya jamak karena Nabi tidak musafir saat itu. Apa memang kau lupa? Kata Nabi kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi. Tapi Nabi akhirnya kembali ke imaman, ke mihrab. Ahakun maqala Dulyadin, apa betul tadi yang dikatakan Dulyadin? Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat 2 rakaat. Terus Nabi menambahkan 2 rakaat, kemudian salam. Dan setelah itu beliau ngendikan makuntu ansa walakin unas sali as-sunnah. Saya ini tidak lupa, tapi ditektir lupa supaya bikin sunnah. Bahwa lupa ini caranya seperti itu. Begitu juga Nabi secara lahir ditektir pernah kodok.
Andai kan Nabi nggak pernah kodok, normalnya sholat kodok itu tidak wajib. Ini anak-anak matolek yang nggak kodok itu tak dukung. Normalnya nggak kodok itu nggak wajib. Karena misalnya sekolah matolek itu jam 7 sampai jam 11, terus kamu bangun tidur jam 2 siang. Sekolah itu kira-kira masih ada nggak? Nggak ada kan? Waktunya sudah habis, momentumnya sudah habis. Kalau subuh punya waktu, normalnya kalau momentum waktu subuh habis ya normalnya habis. Cara cakos yang podok jamangan wis entek ya ketinggalan wis ora oleh mangan kan. Nah, andai kan ini kata ahli hadis semua. Andai kan Nabi gak pernah kodok subuh, maka dikira kalau waktunya kelewat sudah tidak wajib. Barokahnya Nabi nanti kodok subuh, dan banyak santri yang niru kodoknya saja ini. Akhirnya ternyata Nabi itu nyuruh Bilal ya kayak adzan ke jamaah, terus Nabi sholat. Nah, gara-gara itu terus semuanya ijma bahwa sholat ketika keluar waktu tetap wajib. Padahal momentumnya sudah hilang. Coba misalnya sholat kusuf, kalau sudah injalati samsu ya sudah ada usah sholat kusuf. Semuanya aturannya kan gitu. Sholat yang dari sababin wa waktin itu kalau momentumnya hilang kan kamu tidak boleh gara-gara lupa witir terus nanti witir habis subuh, tidak boleh, momentumnya sudah hilang. Nah, ini yang di apa ya istilahnya, cara istilahnya qadiyat itu, Syekh qadiyat itu bahkan Nabi itu dikorbankan untuk jadi syariat. Loh lali ku isin, kiai lali wa isin, iki Nabi. Cara sampean ngimami terus lali, kiai kedonyan salat tuh nganti lali. Lah ini Nabi. Apalagi kiai-kiai selagi latihan daftar wali dari wali Baubat tadi. Itu kan pencitraan, salat isin lali ku muruah ya. Lah ini Nabi. Tapi barokahnya itu menjadi ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu gak pernah lupa, tapi sama Allah ditegur lupa supaya nanti jadi apa? Sunnah, jadi aturan bahwa qada itu tetap wajib. Nah, ketika kita baca Nabi itu yakulut to'ama apa kalau di Quran dibahasakan jamaah, makanya mereka protes. Malihadar Rasul yakulut to'ama wa yamsi fil aswaq. Saya sampai sekarang tiap minggu itu mesti teng pasar. Tapi ini tidak bisa ditiru, wajan kalau mulai alit seneng teng pasar. Ini gue pelajaran betul. Kadang ono wong pedagang, badi 2.000 senenge ra karuan. Badi 10.000 senenge ra karuan. Kadang kene wis kiai salah pitemplek 200.000 koyo sithik. Rugi lho. Jadi kadang-kadang memang kita dapat pelajaran itu dari hal-hal yang kecil. Makanya kalau sering cerita tentang bojoku, aku ngebis ora perkara zuhud, ora perkara waro. Mau butuh pelajaran. Bahwa ngebis ku yo wis seneng timbang mlaku, ora kok perkara waro, ora perkara zuhud. Kulo mboten nate zuhud ora perkara waro. Kulo seneng ilmu. Jadi menurut saya itu ilmu itu segala-galanya. Di datang pasar, ono wong payu 10.000 seneng terus syukur, kulo kadang isin. Kulo niku wis kiai, dianggap kiai top lah kamu. Sing salam tempel iku mulai 50.000 sampai 1 juta sampai 2 juta pun kadang. Tapi apa ra syukur pas 50.000 yo isin. Eling bakul pasar mau. Jadi dan itu Rasulullah sampai sepuh itu gitu. Beliau ketika sudah mengalami mafatih semuanya mafatih sudah mengalami Fathu Mekah. Itu kalau daharu gue tok suweneng. Karena ya daharu ngenteni lesu banget. Makanya masyhur itu beliau sama raja Mesir dikasih, diantaranya dikasih Maria, itu yang diantara yang dikembalikan itu dokter. Kata raja, kenapa engkau disuruh kembali? Muhammad ya masih jangkar dia karena dia ada Muslim. Muhammad itu gak pernah sakit. Ini karena utusannya raja yang tidak Islam tapi simpati. Kenapa? Terus Nabi ditanya, kenapa engkau tidak pernah sakit? Kita ini komunitas kaum yang tidak makan kalau gak lapar, dan kalau sudah makan gak sampai kenyang. Barokahnya itu Nabi gak pernah sakit. Sehingga ini cerita-cerita saya tidak tahu detailnya, tapi yang jelas kalau di buku-buku memang Raja Mesir itu, Raja Iskandaria dulu istilahnya, itu tidak Islam ya, tapi saya tidak tahu terusannya, tapi masyhurnya begitu. Terus ketiga ini terakhir, contoh terakhir tentang pentingnya baca. Saya punya kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Mbah Mun tuh begitu bangga dengan kitab Ithaf itu. Karena beliau sering cerita sanadnya sampai, karena sanad Mbah Sahal nanti sama. Dulu Mbah Su'aib juga pernah ngaji di sini di Mbah Murtado dulu. Tentu Mbahnya Mbah Mun, Mbah Su'aib itu dulu yang ngajinya di sini di Mbah Murtado. Itu beliau cerita kitab Ithaf ini kembali ke Nabi Isa tadi. Karena hadil ummah kata kitab Ithaf, umat ini akan terjaga tidak mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Gara-gara apa ya? Gara-gara sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di NU ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata gara-gara Sayyidina geger.
Makanya dulu pernah ada Kiai NU pidato Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ta'ala ini bid'ah karena nambahi yang tidak ada zaman Nabi katanya. Padahal ta'ala maknanya mau luhur. Akhirnya sing sitok gak terima. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Saking mangkelnya, saking mangkelnya butuh beda. Ditambahi ta'ala itu gak terima. Ya. Walhasil singkat cerita, kata Sayyid Zabidi, wa Rasulullah Muhammadun wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati ta'ala. Sama siapa takbirnya? Memang tak hafalkan. Jadi barokahnya sholawat itu betapa cintanya umat kepada Rasulullah, yaitu memintakan sholawatnya Allah wa rahmatuhu wa barakatuh dikasihkan Rasulnya yang bernama Muhammad. Sekaligus hadhi sirah tanfil uluhiyah, dan sirah ini menafikan uluhiyata Muhammad. Maka hadil ummah tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa yang menuhankan Nabi Isa, yaitu Allah pemberi, yaitu kita minta ya Allah saya mohon semohon-mohonnya semua rahmatmu, semua sholawatmu, tahiyat engkau berikan ke kekasih engkau yang bernama Muhammad. Jadi wan nabiyyu wa in jalla qadru muhtajun rahmati. Jadi jelas, cara aturan main jelas, Allah pemberi, kanjeng Nabi penerima. Jadi hadis sirotnya sholawat itu sudah ngawal hadil ummah tidak akan ngalami kekeliruan kayak dialami Nabi, umatnya Nabi Isa. Jadi selain formal Nabi ngendikan la tutruni kama atrotin nasoro, kamu jangan berlebihan muji saya kayak orang Nasrani muji nabinya sehingga kebablasan Nabi Isa dituhankan. Tapi barokahnya sholawat juga proporsionalnya itu terjaga, yaitu Allah pemberi, Nabi penerima. Sehingga kalau kamu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selain bukti mahabbah kamu ke Nabi, sekaligus jelas tauhid kamu itu jelas Allah yang Tuhan dan selalu la syarikalah. Nabi adalah ahabba khalqihi ilallah. Nah itu kalau kita tidak baca tidak bisa. Nah moco ya anut ijazah wong-wong niku, sholawat sewu untuk bojo ayu, nak 10.000 sawayo dan semua ngono-ngono iku sedih. Jadi semua kasiat sing dibakas iku. Kasiat. Kulo ki melok bingung, kulo niku maca kitab ya sakake ya ora ro kasiat iku, tapi dukun-dukun kok ro kulo ya bingung. Kadang-kadang niku repot. Wong nek ora maca niku repot. Karena tadi ketika gak maca hubungannya. Mulane kulo nate di tanglet tiyang Gus. Cara wae pandemi iki terus mbok kementerian, mbok pejabat ngundang kiai-kiai kon ndonga cara jenengan sepundi. Ora usah. Ora disangoni tuh kono tiket kita ora mandi malah izin. Satu ora usah. Jadi nara mandi ora ketara, mandi ora ketara kata saya. Karena saya pernah baca ini lagi-lagi ini cerita barokahnya baca. Inna wa ta'ala idza qada amron amsaka alsinata auliya'i anidua. Kala yad'u fala yustajabu lahum fayaftadihu. Kala yad'u dari kata yad'una. Jadi Allah kalau sudah memutuskan sesuatu itu adalah para wali itu tidak mau berdoa. Supaya gak berdoa terus gak mandi, kok izin. Jadi artinya tren umumnya kalau Allah bikin idza qada wa amron mesti amsaka alsinata auliya'i anidua. Delalah ya ora kepengin donga. Yes. Supaya delalah dan itu terus ditukokno tiket di isewakno hotel disangoni 10 juta. Jebule pandemi cek 2 tahun kas. Padahal ya aslinya dongane mandi tapi engko-engko. Cara kiai saya iso khilaf, ya dongane mandi tapi engko-engko. Sing order butuhe saiki masalah ini kan. Nabi Musa donga ngenteni 40 tahun mandi. Lah sing order kan gak mau. Jadi baru donga Senin paling Selasa didelok perkembangan. Ternyata jawabannya Covid masih apa meningkat. Jadi artinya ngeten dong. Misalnya ditutur kiai-kiai kon donga nggih monggo do barokah donga iku butuh pangeran. Syahidun li biftikori cara istilah Said Abdul Al-Haddad. Tapi ra dijali donga ya alhamdulillah ora mandine ora ketara ora kalwitra wa hada taraka qiyamal lail. Dan itu artinya delok wong turu terus mangkel. Wong kok turu kiai ora tau tahajud ora tau witir. Tenak sampean maca usul fikih. Makanya kalau seneng bahasa usul fikih, marisi basibir. Kalau lagi pengagum usul fikih. Niku macane orang ngono. Hada tarokal ma'asiyah, taroka delok dangdut, taroka delok ning bar, hada taroka gosip, taroka ghibah, taroka gawe hok. Mulane kula sering cerita, muga-muga malaikat maca usul fikih. Dadi nek ana wong turu iki hada tarokal ma'asiyah kullah. Lah tapi nek sing maca wong toreka, wong mursyid ada tarokat tahajud, wa tarokal wirda, wa tarokal azab, wa tarokat dalailal khairat.
Makanya di usul fikih itu ada perdebatan, mubah itu ada enggak? Banyak ulama berpendapat mubah itu enggak ada. Karena tarkul haram itu wajib dan fi'lul mubah berarti tarkul haram. Fi'lul mubah berarti tarkul haram. Masyhur itu di perdebatan usul fikih itu, izmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fayal zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukun tarkul qadzaf. Tidak ada sesuatu yang mubah saat dilakukan kecuali meninggalkan keharaman. Orang diam berarti tidak membunuh, orang tidak ngomong berarti tidak ngerasani orang lain. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Meskipun nanti juga punya akibat, wae blonjo sing lanang turu, tarkul wajib. Wa tarkul wajib haram. Berarti fanaumu ya haram. Tapi apapun itu kan terus jadi pinter kita. Lalu kalau anggar ngelepas jenazah tentang tonggo-tonggo kula wonge pegawene turut lho TV gitu. Ya niki bojone jenengan seneng lho TV. Yo ono sing mati pas lho TV. Sanggup mawon sae timbang delok dangdutan. Bojone terus seneng gitu. Ngoten Gus. Ya wis ngono ae makome ngono wis pokoke ngono ae. Nah itu kalau kita ndak ngaji usul fikih ndak bisa. Saya dulu ku yo iskal nak Mbah Mun bapak ketemu yo guyon. Ini bareng ngaji usul fikih itu ngerti. Ketika orang lain bisa asik kalau ke tempat-tempat maksiat, ketika orang lain bisa asik kalau ke tempat-tempat yang nggak bener. Kiai-kiai mau guyon ketemu kancane gejlok-gejlokan, bakas zaman melarati, zaman sekolah ramunggah, semacam-macam lah orang yang mardut, terus masih jadi kiai itu tentang daerah-daerah sholat ibadah itu nggak bisa sekolah ramunggah kok. Jadi kiai, wah tuh mereka mayoritas non muslim, kalau ini kis kepinteran. Niku riyen saking kakuatine pengurus wong tuane disurati. Saiki dadi kiai gede. Tau menang ya? Lho kowe wong tuamu disurati kok tenang ae. Tenang Gus, Bapak gak bisa baca. Dadi kok terus saiki dadi kiai. Lho nek ketemu wis guyon nek. Nah, tapi ketika seseorang ini guyon cara usul fikih itu disebut ada tarokal ma'asiyah. Makanya dewe Mbah Mun wong iku kudu delok wasiate Nabi Ibrahim. Itu wasiat yang ketiga, waladzatun fi ghairi muharramin. Orang harus menikmati sesuatu yang asik asal tidak haram. Makanya Mbak Mun harus santri tirakat itu, serasa tirakat sementing gak maksiat. Jadi santri-santri, aduh maksiat bah, tapi tirakat lah bah, tapi oleh maksiat. Ternyata tidak maksiat itu berat. Dan caranya ngelalekno nggih wau. Ana dangdutan kan delok ora, baru kayak turu tangi wis dangdutane bar. Terus kalau suwun niki kalau kebetulan wani guru jenengan wong kula kalah sepuh ini cerita monggo lah. Baca salah lagi baca. Jika nanti kualitas Quran kados kulu wasyrobu seorang Rasulullah mau disifati wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Lho sampean kiai disifati ngono isin. Pak Yai iku penggaweane mangan kadang-kadang ning pasar wisen. Ini seorang mursalin, orang yang terhormat. Quran kadang nyifati mursalin itu siapa? Orang-orang sing yakuluna ta'ama wa yamsuna. Itu kan kalau kita tidak baca pasti tidak tahu kualitas itu. Tapi kalau kita baca itu sebagai qiyat nafyur rububiyah wa isbatul nafyul uluhiyah wa isbatul ubudiyah. Bapak, ini rasul-rasul ini setelah tragedi Isa dituhankan. Maka salah satu melawan itu adalah kalau dahar di depan umum, kalau ke pasar ya di depan umum. Dengan demikian ada nafyur rububiyah. Nah tapi kalau kita baca itu terus ngerti, wah ayat ini luar biasa. Sehingga para kiai yang ketok dahar di depan umum, ketok guyon, ini luar biasa. Karena barokahnya itu terus masyarakat berani takok, berani komunikasi. Kemudian Nabi itu kalau menghilangkan haibahnya, nanti wong takok itu urusan ranjang. Masyhur itu kan, Ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradi ila Rasulillah. Terus cerita, ya Rasulullah inna Rifa'ah tolakoni fabatta tolaki. Terus saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Pokoknya kata ahli hadis di nama itu namanya Zabir bukan Zubair. Terus gimana? Aturidina antarji ila Rifa'ah? Iya ya Rasulullah. Kenapa? Abdurrahman bin Zabir wa inna ma ma'hum mislahibatis saub. Barang itu kiwir-kiwir. Iku yo wani. Mas iki cerita. Dadi baru kayak kiai rada uraan ngono, ya wong wani takok. Lan kula riyen akrab kalian Mbak Nafen kuwi penting merokokan. Kowe aja nyalahno aku rokok lho, ha. Justru nek rokok iku haram sing salah kowe ora aku. Kula kan bener rokok. Lah kok saged ta? Lah iya nek haram ya dobong haram kok dibarno. Aku cek eling kok.
Kowe iku darani rokok haram kok gak rokok. Dan mergo nak rokok iku haram yo diobong. Aku menangi ali ini. Niki wonten Mbak Muat sini Mbak Muat dawe nak haram yo dikurangi. Nah akhirnya rokok berarti jumlah rokok 10 tetap 10. Tapi nak rokok kan dikurang. Berarti sing rokok ngurangi haram. Jadi umpama rokok itu haram lah, itu bener sing rokok jare. Aduh. Lho niku ki barokah gara-gara kiai sing rodok-rodok saenake cara zahir, tapi masyarakat bisa komunikasi. Kulo sering guyon, barokah guyon kulo sering di ketemu tiang teng pasar, Gus badhe sowan ra usah. Kuwi apa takok Gus anak kula niku metu darah kok ngluwahi ngeten-ngeten. Wis anak mkhet wis wae khetno 6 dina tapi 7 dina luwihane iku istikhadah. Ra usah sowan gak usah wis cukup. Jadi barokah rotok-rotok uraan itu penting. Imam Bukhari itu termasuk ngeritik Imam Malik meskipun tidak seangkatan. Termasuk Imam Malik tuh kalau ngendikan ilmu tuh mandi dulu, minyakan, terus tabakhur. Pokoknya sangat menghormati ilmu Imam Malik. Tapi resiko dari itu orang sowan tuh rapati wani. Tapi itu juga ditulis min fadhaili Malik karena beliau kalau ngendikan hadis mandi dulu terus. Pokoknya luar biasa. Itu wali aneh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya bab di kitab Bukhari namanya Kitabul Futyah fit Thariq. Bab memberi fatwa di jalan. Niku sing ditiru Bazubair. Bapak nak cerita kula, babar yo saenake lah. Wis koyo kowe wis bener saenake. Babar saenake. Kadang ning dalan dicegat bah mengke bak tuku tangan teng niku mampir gen kula yo. Tiga gampang ya sama Bazubair. Rasulullah itu pernah badhe haji. Di perjalanan piyambake pas gonjekno Fadl bin Abbas. Niku jaat imro'atun min khos'am. Lah Fadl jenenge can nomor wong ayu ya delok. Jadi mboten cak matolek tok yang mulai riyen wis wong ayu delok. Masyhur ambek Nabi terus diwajahi di ya disingkurno lah. Delok imro'atun min khos'am. Dan itu yang langsung takok. Ya Rasulullah, inna faridata wa ala ibadi adrakat abi syekhon kabiran wala istati wa yasbuta ala rakhilah. Afa hujju anhu. Ketika fardu haji sudah datang, bapak kula pun sepuh, mboten saged haji, umur sepuh sangat. Apa sakit kalau hajikan? Jawab Nabi hujian, ya sudah kamu hajikan. Aro'aiti laukana ala abiki denun fakodoitihi. Andai kan bapak kamu punya utang ke kamu sahur, apakah itu cukup? Cukup ya Rasulullah, ya seperti itu. Fadenuwa ahakku bil kotor. Barokahnya itu terus ada haji makdum. Intinya Imam Bukhari kata sare-sare itu rodok nyindir Imam Malik. Ngapain takoke kok sowan bareng? Nabi ku ditakoki wong ya pas ning dalan. Jadi monggo mawon sing khusuk nggih monggo ben ilmu iku wibawa. Nak sing boten khusuk nggih monggo pancen sedurunge ora khusuk. Lah sing khusuk nggih monggo nak menawa ben rapati ana wong takok dadi ra perlu mutolaah meneh. Dadi kadang-kadang mboten sing bener. Kalau di kanca khusuk tak takbir apa khusuk? Wah, nak keluar ke dalan wong do takok ilmu ku ora cukup Gus. Ini buatan nyindir cerita tapi intinya itu semua pilihan itu monggo lah asal kabeh itu demi tarbiyah di umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Bukhari punya Kitabul Futyah fit Thariq. Kata tadi imro'atun min khos'am takok Nabi nyuruh pas Nabi dicegat pas tindakan itu dicegat ya Rasulullah mergo dekne ku nangis sumpah duh Kanjeng Nabi haji koyo ngono nyenengno kok bapak aku ora melok parani Nabi pas perjalanan haji. Sakjane bapak kula nggih kepengin ngaji tapi niki pun sepuh lah butuh ala rakhilah. Mboten sowan. Nah kula bolak-balik teng bis ditakoki hukum teng pasar pandangan ditakoki, kadang dolanan mbek anak kula ditakoki. Lah kula sebagian ngoten-ngoten niku wis sing wibawa nggih monggo. Karena ilmu itu juga harus dijaga. Kaya Imam Malik ini puas stop tenan Imam Malik terus puas nang ngendikan ilmu wadus stop wae Imam Malik. Kula wis setuju ngoten. Kadang wong yo nglamak tenan ya. Ketemu kiai ning dalan, ih kok negonku dari waduh. Tapi tak ceritane Mbak Bazubair itu biasa, ya ora tersinggung. Jadi kiai nggih macam-macam. Nah ini barokahnya baca ini kalau cerita, barokahnya baca kita bisa maklumi kiai yang pakai madzahirul jalal. Karena Allah piyambak kadang dengan madzahirul jalal semua enggak ada yang berani. Tapi kadang Allah piyambak dengan madzahirul jamal sehingga semua orang berani. Pemikiran dibantah nggih biasa. Gara-gara pakai madzahirul jamal. Jadi ketika Allah pakai madzahirul jamal itu banyak yang berani bantah. Masyhur tuh malaikat juga bantah. Atas alufia mayusitu fiha wasfikut dima. Nabi Ibrahim dia nanti bantah pengiran tapi bantah saya karena madzahirul jamal. Manja, cara Jawa manja.
Israel ketika datang ke Ibrahim, saya disuruh mencabut nyawa jenengan. Keliru kayakku. Aku diutus pangeran tenan, takono pangeran. Aro'aita habiban yumitu habibah. Aku kekasih pangeran kok dipateni model opo? Masa orang yang gak keliru. Yo bantah. Karena pas itu yang muncul madzahirul jamal ini cara teori tasawuf. Ya wow bener Mbak Muat baru kayak moco. Kalau piyambak ya ora pati roh tapi soalnya moco. Akhirnya Israel matur, ya Allah ini logikanya gini. Aro'aita habiban yumitu habibah. Jawab Allah nggih santai. Pangeran ya pol pinter ya. Ibrahim kandhani. Aro'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus akhirnya malaikate ngeten ya jare pangeran ngeten. Aro'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Ya na'am faidan yes, oke nang ngono. Jadi apa ya? Ya lagi-lagi barokahnya baca. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu ya detakok nggih wani. Masyhur Nabi Musa nak dijazai pangeran itu ya protes. Amalan nopo Gusti paling top? Qul la ilaha illallah. Maksud kula sing khusus wae gerwong gak saged. Yo bantah. Isra Mi'raj itu barokah madzahirul jamal Nabi Musa ya wani. Irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Mergo yang muncul madzahirul jamal. Tapi nanti di mahsyar itu Allah pakai madzahirul jalal. Wis wong rawani kabeh. Sampai nabi kabeh sing kekasih kon mikir wong liya ora gelem. Nafsi. Nah, Rasulullah juga kadang pakai madzahirul jamal. Ya sesuai kelasnya ya kan nabi makhluk ya, pakai kelas makhluknya. Sahabat iki wani gojlok nabi. Ya kadang-kadang ya nabi ki dibodohi. Masyhur jenenge Nuaiman senengane ra ono pedagang keliling njaluk. Ini Rasulullah sing ngersakno dahar bareng-bareng. Nabi nyongkone nggih ditraktir. Bareng-bar. Lah niki sing bayar sapa? Nggih jeneng lah. Jadi dulu sahabat iki masyhur itu Abdul bin Mas'ud iki sering ngakali Nabi. Teng dalem Assalamualaikum mboten dijawab. Padahal piyambake itu pikir pintu. Bareng Nabi mun kondur karena sudah salam 3 kali. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Lu mau nang matung omah. Kenapa ora mbok jawab? Tak jawab dengan salam pisan. Lan ora tak jawab ping 3. Padahal artinya untung ping 3 timbang tok salame jenengan ping pisan. Nabi lho iki Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Jadi dia yang dikirim itu jawab Waalaikumsalam lon Nabi. Akhirnya dia ya Allah matur nuwun Nabi telah salam saya 3 kali. Pas itu pakai madzahirul jamal. Tapi ketika Nabi pakai madzahirul jalal, ya sesuai kelasnya tadi. Ka'anna ala ru'usihim at-tayra, semuanya diam. Seakan-akan di kepalanya ada burung saking rawani delok Kanjeng Nabi. Makanya ada sahabat ditakoi, "Kaifa wajhu Rasulillah?" Itu nangis. Sebagian sahabat ditanya, "Kenapa? Saya itu kumpul Nabi puluhan tahun, tapi saya tidak pernah melihat, tidak berani melihat wajahnya Nabi. Maka saya maaf kalau tidak bisa nyifati wajah Kanjeng Nabi Muhammad."